Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kayaknya suara saya nggak kedengaran ya? Apakah Siap suara saya kedengaran, bisa Pak. dengar? Siap kedengaran, Pak. Kedengaran suara kedengaran ya? Oke, Kedengaran, Pak. baik. Coach ulang ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang adik-adik peserta Latsar yang tergabung dalam kelompok satu. Ya, hari ini kita akan mulai proses pembelajaran kita di e-learning, khususnya pembelajaran agenda keempat, lebih khusus lagi tentang pembuatan atau penulisan rancangan aksi perubahan kinerja, rancangan aktualisasi. Ya, nanti adik-adik yang 9 ini akan berkomunikasi dengan saya secara intensif karena saya nanti yang akan menjadi coach adik-adik dalam pelaksanaan atau penyusunan aktualisasi nanti. Ya. Oke, baik. Pembelajaran kita secara virtual ini nanti akan berlangsung selama kurang lebih 4 kali pertemuan. Hari ini adalah coaching agenda, kemudian kita akan ada pembimbingan penulisan aktualisasi selama 3 pertemuan sesuai dengan schedule, dan nanti kalau tidak salah hari Selasa depan, setelah hari Selasa depan, kita akan melaksanakan seminar atau evaluasi rancangan aktualisasi. Ya, oke, baik. Untuk hari ini coaching agenda, mungkin sebelum kita mulai ke materi tentang coaching agenda dan juga materi tentang konsepsi aktualisasi, mungkin coach akan memperkenalkan diri dulu ya. Ya, sudah bisa lihat di situ nama Pak, nama coach itu Alam Sahril, ya. Atau kadang-kadang peserta latsar yang bimbingan Pak itu manggilnya Coach Aril ya. Nah, Coach Aril itu singkatan dari Alam Sahril. Hanya di depan, realnya di belakang. Dan nggak kepanjangan ya. Iya. Oke. Nah, sehari-hari Pak di seorang wideiswara. Jadi kalau adik-adik ditanya apa itu wideiswara? Wideiswara PNS yang diberi tugas untuk melakukan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan dalam diklat-diklat ASN maupun non ASN. Ya, oke. Nah, itu sehari-harinya saya. Nanti kalian akan ketemu dengan coach secara langsung pada saat pembelajaran klasikal. Ya, karena pada saat klasikal nanti kalian akan ke sini, kita akan ketemu secara langsung. Ya, kemudian tolong diingat, nanti kita tunjuk siapa menjadi ketua kelompok, nanti kita bikin grup WA supaya memudahkan kita komunikasi di luar daripada Zoom meeting. Ini nomor WA saya, nomor HP saya 081273, sorry, waduh ini nomor WA aja lupa, sampai lupa ya. Nah, coach ini aja ya, 08, aduh kok lupa ya, 8, bentar, 812716910. Nah, itu ada, sudah Pak masukkan di chat. Itu nomor nomor HP Pak, ya. Oke, ya itu nomor HP-nya. Dan nanti silakan kalau mau berteman dengan Pak, mau kita saling follow di IG, ataupun kita berteman di Facebook. Ini nama akun Pak ya. Ya, itu nama akun Pak, akun Instagram dan juga akun Facebook. Kalau kalian browsing silakan ketik aja nama itu, ya nanti akan muncul ya. Oke, silakan di follow. Nanti insya Allah nanti saya follow back ya. Kalau kalian berteman di Facebook, insya Allah nanti Pak konfirmasi nanti, ya. Oke. Nah, untuk kelompok kita, siapa yang mau kita tunjuk jadi ketua kelompok? Kalian kan sudah belajar nih dari agenda 1, 2, 3, satu kelompok ini kan. Siapa menurut kalian bisa itu yang kita tunjuk jadi ketua kelompok?
Atau siapa yang bersedia? Kita ada dua orang cewek ya, Sri Suhartini sama Ayu ya, dua cewek. Ya, menurut Sri sama Ayu siapa yang kira-kira mau jadi ketua kelompok kita? Kan sudah belajar kemarin di agenda 1, 2, 3 kelompoknya kan nggak berubah-ubah. Siapa? Kalau kalau Pak kan belum belum kenal kalau coach. Kan baru-baru ketemu kita, jadi belum begitu mengenal. Ya, di chat saja, diketik saja di chat pilihannya. Diketik di chat pilihannya, siapa pilihannya. Nanti kita lihat suara terbanyak aja. Oke, baik. Nah, itu kemudian sehari-hari coach tinggal di Jalan Kerinci 2, ada dari Lubuk Linggau sini atau Musirawas? Ya, ada ya, ada dari Musirawas atau Lubuk Linggau atau Murah Karang, ada ya. Ya, ya, sehari-harinya saya bekerja di BKPSDM Kota Lubuk Linggau, ya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau. Nah, itu sedikit cerita tentang coach, ya, sedikit cerita tentang coach. Sekarang saya minta dalam waktu 1 menit kalian memperkenalkan diri, nama, dinasnya di mana, gitu aja ya. Oke, kita mulai dari Muhammad Torik Rahman, silakan. Izin Pak, apakah sudah kedengaran Pak? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taufiq Rahman, asal instansi dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau Pak. Siapa izin Pak? Ya, silakan Torik. Diulang lagi Torik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taufiq Rahman, asal instansi Dinas Perhubungan Provinsi Riau Pak. Oh, orang Riau ya. Siap Pak. Provinsi ya, Torik ya. Siap Pak. Oke, di Pekanbaru ya. Siap di Kota Pekanbaru Pak. Oke, thank you Torik. Izin Pak. Next Yogi, Izin Pak, apakah sudah terdengar? sudah Gi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Yogi Setiawan, asal Hmm. instansi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak. Oh, Perhubungan Kota Pagaralam. Ya, 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 ya. Thank Siap, you Pak. Yogi. Lanjut Zulfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfani Habila Fahrezi. Saya berasal dari instansi Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam, Pak. Terima kasih. Oh, satu kantor sama Yogi ya. Iya, Pak, satu kantor. Oke, sip. Nanti kalau Pak ke Pagaralam aman ya, bisa ketemu Yogi sama Zulfani ya. Aman, Pak. Siap, bisa, Iya. Pak. Kebetulan Pak ada membimbing PKA, pelatihan kepemimpinan administrator atau PIM 3 yang sekarang lagi off. Pak bimbing ada yang dari dinas sosial, dari koperasi, dari Kesbangpol, dan satu lagi dari dinas pendidikan. Oh. Ya, ya, jadi bisa jadi kemungkinan nanti Pak akan ke sana nanti melihat mereka itu. Jadi sekarang nanti lihat Zulkarni sama Yogi ya. Iya, iya. Kita foto-foto di kebun teh ya di tanggal 2000. Oke. Aman, Pak. Iya. Thank you Zulfani. Next Muhammad Mesendi. Silakan, Mei. Ya, Pak. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Mesendi, asal Kabupaten Musi Banyuasin, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Perlawang, Pak. Oh, dari Empat Lawang. Oke, oke, oke. Saya, Pak. Kemarin ada dari ini loh, Mei, Muhammad Naufal. Ki Agus ya, Pak. Ki Agus Muhammad Naufal. Ya, itu bimbingan coach kemarin waktu dia latsar di sini. Tapi dia klasikal rasanya. Dia nggak Siapnya, Pak. dari ya. Bimbingan dengan coach. Jadi kalau kalau Novel mau tanya tentang Coach Arif, kalau Mei mau tanya Coach Arif, tanya sama Novel. Coach Arif itu Siap, orangnya Coach. gimana gitu. Iya. Oke, thank you Noval. Lanjut kita ke Fikri.
Izin coach, izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Fikri, panggilan Fikri dari instansi di Sub 4 Lawang coach. Oh, satu kantor juga sama Mei ya? Ya, benar coach. Kok kamu nggak ikut yang rombongan Noval ininya latsarnya? Izin Atau coach, memang kami Noval dulu ada? baru masuk coach. Oh, baru bulan masuk. Juniornya ya. Ya, Oke. Thank you. Lanjut kita ke Sri Suhartini. Bapak izin perkenalkan diri, nama Sri Suhartini, panggilan Sri, asal instansi RSUD Oku Timur. RSUD Oku Timur. Oh, Oku Timur. Ya, 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 ya. Oku Timur. Pak juga lagi bimbing tim satu orang dari Oku Timur yang sekarang lagi off dari Bapeda. Oke, thank you Suhartini dari RSUD. Suhartini sebagai apa di RSUD? Bapak perawat. Oh, perawat, eskep ya. Oke. Eskep, Baik. ya Pak. Kita lanjutkan Iqbal. Ini Iqbal Ramadan bukan ini? Kok mirip Iqbal Ramadan ya, bukan ya? Bukan, Pak. Oh, bukan. Silakan, Bang. Izin, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama Iqbal Herliansyah, asal dari Pramuli, asal instansi Dinas Perhubungan Kota Pramuli. Oh, dari Kota Pramuli ya. Oke. Dekat Palembang ya. Iya, masih banyak Siap, ya, nanas Pak. di Pramuli, Bal? Nanas masih banyak Siap, di Pramuli? Pak. Masih banyak, Pak. Oh, masih banyak. Oke, thank you Iqbal. Lanjut kita ke Ayu. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Oktavia, biasa dipanggil Ayu. Saya bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo, Pak. Oh, Bungo, Jambi ya? Ya, benar, Pak. Oke, enak tuh Ayu tuh kalau mau ke Linggau. Melewati Bangko, Sarolangun, Muratara, Musirawas, Lubuk Linggau. Lurus aja, nggak usah belok-belok. Iya? Iya. Oke, thank you Ayu. Lanjut kita Yogi. Siap sudah tadi, Pak. Yogi sudah tuh. Kapan? Oh, sudah Yogi ya? Siap tadi, Pak. Oke. Siap, Pak. Yogi dari mana tadi? Dari Siap pagar alam, Pak. Oh, sama dengan situ tadi. Siapa Siap tadi? Zulfan tadi. Zulfani ya. Oke. Terakhir ini ya, bagus ya. Muhammad Bagus. Ya Pak, siap izin memperkenalkan diri Pak. Nama Muhammad Bagus Listio Pamira Surasa, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyasin. Siap, terima kasih Pak. Oke, sama dengan itu ya. Siapa? Satu tadi bunyinya siapa tadi? Siap sama dengan Sandy sama dengan Fikri Pak, asal daerahnya. Oh, itu sama Sandy dengan Fikri ya. Oke. Baik. Jadi beragam ya, ada dari Banyumas, Musi Banyuasin, ada dari Pagar Pemuli, Pagar Alam tadi ya. Ada satu dari Pekanbaru, dari Bungo. Nah, adik-adik peserta Latsar ya, kita akan melanjutkan ke pembelajaran coaching agenda ya. Izin coach share screen ya. Ya, adik-adik nggak usah dicatat ya, cukup dengarkan saja. Nanti di akhir pembelajaran coach akan kasih linknya. Jadi adik-adik bisa buka nanti ya. Ya, nggak usah dicatat ya. Yang penting duduk manis, nyalakan videonya dinyalakan, ya. Telinganya dibuka lebar-lebar. Torik kalau ngantuk, silakan ngopi dulu. Torik kalau ngantuk. Tidak ngantuk, Coach. Oh, udah ngantuk ya Torik. Ayo. Nah, kalau ini nanti bisa dikirim Yogi kopi pagar alam nanti. Oke, baik. Nah, adik-adik agenda habituasi. Rencana pembelajaran kita ya untuk agenda habituasi ini ya adik-adik peserta Latsar. Rencana pembelajaran kita yang pertama kita ada coaching agenda dan konsepsi aktualisasi itu hari ini tanggal 18. Kemudian nanti kita akan ada 3 kali pembimbingan
yaitu pada tanggal 23, 27, dan tanggal 30 September melalui Zoom meeting. Kemudian ini maksudnya pembimbingan ini ya, pembimbingan di sinkronus ya, pembelajaran sinkronus. Kemudian yang ketiga ada pembekalan habituasi nanti sekaligus pada saat pembimbingan tanggal 30. Dan yang keempat tanggal 3 Oktober kita ketemu nanti di sinkronus agenda keempat pada evaluasi rancangan aktualisasi. Gitu ya adik-adik ya. Jadi itu sekuen pembelajaran kita selama e-learning ini, selama pembelajaran jarak jauh ini. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, adik-adik, materi kita yang pertama ada review penguatan dan peran agenda 1, kemudian review penguatan dan peran agenda 2, review penguatan dan peran agenda 3, dan nanti akan ada materi konsepsi, aktualisasi, dan habituasi. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke review agenda 1, 2, 3, dan juga konsepsi, aktualisasi, dan habituasi, kita ulang kembali tentang kurikulum kompetensi dan sasaran Latsar CPNS ini adik-adik. Nah, mungkin adik-adik sudah mendapatkan materi di pengarahan program bahwa ya untuk materi kita untuk materi kita di pelatihan dasar ini, ya, kurikulumnya itu ada bagi atas 2 garis besar. Yang pertama pembentukan karakter, sikap perilaku. Kemudian yang kedua itu penguatan KTBT kompetensi teknis bidang tugas. Ya, oke. Nah, posisi kita sekarang itu ada di nomor 4 adik-adik. Adik-adik sudah belajar di agenda 1 SBN. Ada yang tahu kepanjangan SBN? Sikap, perilaku, bela negara, di mana mata pelatihannya ada itu WKWK bukan ketawa itu, nanti kamu kira WK itu ketawa WK. Iya, WK itu artinya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, juga ada analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai dasar PNS, ya. Yang ketiga ada kedudukan dan peran PNS untuk terwujudnya smart government. Nah, ini yang kita masuk sekarang, yaitu keempat habituasi. Nanti di klasikal, adik-adik peserta Latsar akan mendapatkan materi orientasi, ya. Oke, itu materinya. Ada pengembangan SDM, ada dinamika kelompok, ada MTSL, muatan teknis substantif lembaga, ada overview and review penyelenggaraan pelatihan dasar. Kemudian pada saat off campus nanti adik-adik akan membuat PKTBT, penguatan kompetensi teknis bidang tugas, gitu ya. Oke. Baik. Nah, adik-adik, dari kurikulum ini, maka yang dibangun, kompetensi yang dibangun dalam Latsar ini, itu ada 4, ada kompetensi, adik-adik bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara, bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, bisa mengaktualisasikan kedudukan dan peran PS, juga bisa menunjukkan bahwa adik-adik sudah KTBT, sudah menguatkan kompetensi teknis bidang tugas. Ini sesuai dengan fungsi dan ASN. Dalam Undang-Undang ASN pasal 10 dikatakan bahwa ada tiga peran, 3 fungsi ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dalam menjalankan fungsi ini maka adik-adik diharapkan setelah mengikuti Latsar dan untuk mendukung fungsi ASN ini, diharapkan adik-adik nanti akan menjadi PNS yang profesional, yang sesuai dengan bidang tugas. Kalau kita lihat perkenalan tadi, dari 9 orang ini 8 orang yang di Dishub, 1 orang yang di rumah sakit. Jadi sesuai dengan bidang tugasnya. Ya, kayak si siapa tadi yang di rumah sakit tadi? Sri ya, kayak Sri itu ya itu nanti sesuai dengan kompetensi PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas Sri sebagai tenaga perawat gitu. Ya. Oke. Nah, desain pembelajaran terintegrasi antara ketiga ini dan nanti
akan ditunjukkan pemahaman adik-adik tentang ketiga agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu akan ditunjukkan pada saat pembelajaran aktualisasi di masa habituasi. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran agenda 1 adik-adik. Mungkin adik-adik sudah mendapatkan materinya dari tutor-tutor sebelumnya. Tutor agenda 1 siapa? Masih ingat? Siapa tutor agenda 1? Masih ingat Ya. Siapa, Pik? Coach. Siapa? Uni, Coach. Oh, Uni. Ya, Uni. Uni. Agenda 1 Uni ya. Oke, baik. Tujuan pembelajaran agenda 1 adik-adik bisa meningkatkan pemahaman tentang WASBAN, kewawasan kebangsaan. Juga bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini indikatornya, ya. Ada 3 indikator yang harus adik-adik capai dalam pembelajaran agenda 1. Nah, target capaian pembelajaran agenda 1 itu ada 3, tahu, mampu, dan mampu. Tahu di sini maksudnya adik-adik paham, tahu tentang teori, sejarah, dan regulasi tentang sikap perilaku bela negara ini. Adik-adik mau, artinya memiliki semangat, motivasi, dan gairah untuk menerapkan nilai-nilai bela negara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Sedangkan mampu, di sini dimaksudkan adik-adik mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai bela negara, ya, dalam pelaksanaan tugasnya, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ya, oke. Nah, ini ada modulnya, adik-adik. Ada modul dari agenda 1, ada 2 modul, 3 modul. Ya, adik-adik sudah memahami ini, sudah mempelajari ini, sudah membaca modul-modul ini. Ya, sudah di-download belum modulnya? Sudah pernah dibaca belum? Sudah belum? Nah, kalau diam artinya belum ini. Iya, oke. Ya, nanti silakan diperdalam ini ya, dibaca tentang 3 modul dalam agenda 1 ini adik-adik. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, agenda kedua itu agenda nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN itu sering disingkat berakhlak, di mana itu akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang akan adik-adik implementasikan dimulai dari masa habituasi. Ya, nanti di masa habituasi adik-adik menerapkan nilai ini, menerapkan nilai-nilai berakhlak ini dalam kegiatan aktualisasinya. Ya, diharapkan nanti setelah kita para ASN ini menerapkan nilai-nilai berakhlak ini, maka kita bisa membangun employer branding seorang ASN. Apa employer brandingnya? Employer brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Bahwa kita sebagai seorang ASN itu memiliki kebanggaan dalam melayani bangsa. Oke, baik. Sekarang kita kupas satu-satu berakhlak ini. Nah, adik-adik, ketika kita memahami nilai berakhlak ini, nilai per-nilainya dari berakhlak ini, maka ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pemahaman nilai-nilai berakhlak ini. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada kata kunci, yang ketiga ada kode etik, yang keempat ada kalimat afirmasi. Definisi itu adalah maksud dari nilai tersebut. Berorientasi pelayanan, definisinya apa? Definisinya komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kepada adik-adik, kalian melakukan berorientasi pelayanan ya? Apa sih yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan? Maka jawabannya komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, untuk memahami nilai-nilai orientasi pelayanan ini, maka ada 3 kata kunci, yaitu responsivitas, kualitas, ada kepuasan. Kata-kata kunci yang berhubungan dengan berorientasi pelayanan. Jadi ketika nanti kalian merumuskan kegiatan, kalau Anda mengandung kata responsivitas, atau kualitas, atau kepuasan,
Artinya itu sudah merujuk ke arah ke nilai berorientasi pelayanan. Yang ketiga kode etik. Kode etik itu merupakan panduan perilaku. Nah, inilah yang kita terapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN jika kita ingin mengimplementasikan berorientasi pelayanan. Apa sih kode etiknya? Yang pertama, kode etik atau panduan perilakunya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kita sebagai masyarakat, pelayan masyarakat, maka sudah menjadi tugas kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya Sri, misalnya, ada masyarakatnya, ada pasien yang misalnya diopname di rumah sakit, maka sudah menjadi kewajiban Sri untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pasien, terutama dalam bidang keperawatan. Mungkin Sri bisa, misalnya ya, bisa menjelaskan mungkin ketika misalnya pasien bertanya, misalnya kan pada saat Sri memberikan apa ya, melakukan pemeriksaan awal, mungkin inform consent ya, pemeriksaan awal, mungkin pasien bertanya, ini apa sih tensi, berapa tensinya. Nah, Sri bisa menjelaskan. Ketika Sri bisa menjelaskan, maka Sri sudah menerapkan kode atau nilai berorientasi pelayanan. Gitu. Kemudian yang kedua, ramah cekatan solutif dapat diandalkan. Ya, jadi contoh lagi misalnya Sri tadi, ketika misalnya berhadapan dengan pasien atau keluarga pasien, maka Sri bersikap ramah. Kalau orang kesehatan itu kan punya moto 5S kan? Salam, sapa dulu, salam dulu Sri. Sapa, 5S, Pak. apa Sri? Sapa, salam, senyum, sopan, santun. Bagus. Kita kasih apes. Jadi yang 5S itu Sri, itu sudah merupakan pengimplementasian dari nilai berorientasi pelayanan. Ketika misalnya ada pasien, misalnya Sri mungkin sedang berdinas di poli, misalnya di poli rawat jalan, Sri ya misalnya Sri ya. Nah, kemudian ada pasien datang, begitu masuk, sudah daftar, mau masuk ke ruang poli. Nah, Sri menyambutnya dengan ramah kan, selamat pagi Bu atau Bapak, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Gitu. Ya, Sri ya. Ya, contoh yang bagus ya, pelayanan berorientasi pelayanan prima yang bagus itu contohnya ada di minimarket itu. Selamat pagi, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Seperti itu. Pernah nggak kamu masuk itu? Indomaret atau Alfamart gitu kan? Selamat pagi, selamat berbelanja, gitu ya. Nah, Sri juga seperti itu biasanya Sri ya kepada pasien. Atau Sri langsung saja ke pasien. Ngapain Bu kesini Bu? Mau berobat? Sini tangannya, saya periksa dulu. Enggak gitu kan dia? Iya, enggak Enggak, begitu. Kak. Boleh Sri begitu, tapi setelah ngomong itu bercanda, bercanda. Kayak yang lagi viral itu kan. Bercanda, bercanda. Oke. Tapi enggak ya Sri ya. Saya yakin kalau Sri enggak, pasti dia sudah menerapkan itu. Ya, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Contohnya Yogi, misalnya kan, Yogi di seksi apa Yogi? Yogi di seksi apa Gi? Izin Pak, kalau saya di bidang perencanaan Pak. Oh, di bidang perencanaan ya. Kalau kawannya Sandy, Siap Zulpan tadi Pak. oh Zulpan, Saya di lalu lintas dan angkutan jalan, Pak. oke. Nah, lalu lintas. Misalnya ini contoh aja ya, ini terus nebak-nebak aja ya. Misalnya Zulpan di seksi lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, selama ini kalau ada masyarakat yang mau melaporkan tentang kelengkapan jalan atau rambu-rambu misalnya ini ya, misalnya tugas Zulpan misalnya, dia datang ke Disub melaporkan, oh di sini ada ini, ada kerusakan jalan atau ini rambunya sudah nggak jelas lagi misalnya kan. Nah, terus Zulpan berpikir, kayaknya repot deh kalau masyarakat harus ke Disub, lapor ya. Wah, saya punya ide nih, gimana kalau masyarakatnya melaporkan secara online. Ah, gitu. Terus Zulpan mulai ini bikin kayak Gform, Gform ya, Google Form ya, Gform. Kemudian linknya terus Zulpan bagikan pada saat misalnya ke masyarakat ada acara, dia Zulpan kasih linknya ke masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kalau mau melaporkan tentang rambu-rambu lalu lintas, kelengkapan jalan, nggak perlu lagi datang ke Disub. Cukup isi saja ini, foto, kemudian kirimkan ke kami. Nah, seperti itu.
Artinya Zulfan sudah menerapkan perbaikan tiada henti, sudah menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan. Gitu ya. Kemudian kalimat afirmasi itu merupakan janji komitmen kita. Jadi kalau kita sudah mengucapkan kalimat afirmasi, artinya kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya, ketika kita bertekad mau menerapkan nilai orientasi pelayanan ini, maka kalimat afirmasi kita, tekad kita, janji kita seperti itu. Ya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke, gitu ya. Itu di nilai orientasi pelayanan. Lanjut kita yang kedua, akuntabel. Ya, apa sih yang dimaksud dengan akuntabel? Akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Adik-adik sudah diberi kepercayaan untuk menjadi ASN, sudah diberi kepercayaan untuk ditempatkan misalnya di seksi ini atau di bidang ini, atau sudah ditempatkan kepercayaan untuk melakukan kegiatan ini, maka dia harus bertanggung jawab. Harus menerapkan nilai akuntabel. Kata kuncinya ada integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan, dan dapat dipercaya dan transparan. Kode etiknya yang pertama itu melaksanakan tugas jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Ya, oke. Contohnya Yogi tadi di bidang perencanaan. Saya Yogi, contoh kegiatan Yogi apa Gi? Perencanaan apa Gi? Misalnya Gi? Coba Gi, cerita Gi. Kalau di bidang perencanaan tuh Pak, kalau diberi tugas kayak realisasi Pak, pembuatan realisasi per bulan itu Pak, Realisasi apa? dikasih tanggung jawab Realisasi apa realisasi gitu? pengeluaran Oh, pembayaran. anggaran Pak. Nah, ketika Yogi menyusun atau menghitung atau apalah gitu ya realisasi, oke, Yogi gimana ngelakuinnya? Apakah Yogi bikinnya sembarang aja, yang penting ada laporan gitu atau gimana? Yap, sesuai anggaran yang dikeluarkan Pak. Ya, Tidak kemudian menghitung anggarannya gimana? Dilakukan dengan cara gimana? siap meminta apa itu apa ya, Itu yang nilai nomor satu, bukti-buktinya. Gi. Nilai nomor satu, Siap, Yogi. integritasnya. Iya, ketika Yogi misalnya menyusun target realisasi gitu ya, maka Yogi melakukannya dengan jujur, nggak ada angka-angka yang Yogi manipulasi gitu kan? Kemudian Yogi Siap. bertanggung jawab, berdasarkan pekerjaan itu dengan tepat waktu, misalnya sesuai arahan, kemudian cermat, teliti, tidak sembarang, kemudian disiplin. Ketika misalnya kata atasnya, Yogi besok selesai ya. Oh, selesai Yogi kan. Kemudian juga berintegritas tinggi. Berintegritas itu artinya sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan perkataan, sesuai dengan perbuatan. Itu contohnya. Itu contoh. Ya. Kemudian kode etik yang kedua atau panduan perilaku kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Oke, misalnya Torik, mana Torik? Halo Torik. Torik. Atau bagus. Gus. Bagus di bidang apa, Gus? Apa Gus kerjaanmu, Gus? Uraian tugasmu, Gus? Yang kamu Siap. lakukan? Saya izin Pak. Untuk bidangnya sendiri bidang keselamatan Pak. Tapi Contohnya apa, sering Gus? diperbantukan. Contoh kegiatan bagus apa? Siapa untuk bidang keselamatan? Salah satu contohnya ada sosialisasi keselamatan Pak. Oke, sosialisasi kecamatan ya, Gus ya. Nah, Siapa? sebelum sosialisasi keselamatan, bagus bikin bahannya nggak? Siap, bikin bahan dulu Pak. Ya, bikin bahan bagus ngerjainnya di kantor kan? Siapa? Ya, pakai printer kantor nggak? Siap pakai Pak. Nah, jadi ketika misalnya bagus dikasih tugas untuk bikin apa ya, misalnya bikin bahan sosialisasi, misalnya keselamatan berlalu lintas, terus bagus bikin apa ya,
poster misalnya atau bikin leaflet. Nah, bagus. Iya, bagus ngerjainnya di kantor, kemudian menggunakan ATM kantor, menggunakan laptop kantor misalnya. Nah, bagus menggunakan sesuai dengan kebutuhan, ya. Artinya bagus. Oh, kita ini mentang-mentang dapat tugas ini, misalnya, saya juga ada tugas lain nih. Misalnya bagus mau merit, mau bikin undangan pakai kertas kantor juga. Nah, itu tidak bertanggung jawab namanya, gitu ya. Ya, ada mau merit nggak bagus. Oke. Siapa? Nah, jadi kita menggunakan ya kekayaan dan barang milik negara tanggung jawab sesuai dengan eh, tugas kita, sesuai dengan tugas kita, efektif dan efisien. Efektif di sini sesuai dengan tujuannya, efisien ini secara apa? Tidak berlebihan. Ya, misalnya mau bikin poster misalnya atau mau bikin leaflet, oke, bikinnya sudah di print dulu, oh kok salah, di print lagi, oh salah, di print lagi. Nah, itu kan tidak efisien lagi itu. Gimana kalau nggak dibuka dulu, diteliti-teliti dulu sebelum di print? Kan kita bekerja secara efisien, gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga ini tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Jadi orang yang menerapkan akuntabel tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Ya, ini biasanya ini para pejabat ya, kamu tidak memenang jabatan ya. Iya, oke. Pernah nggak kalian membaca ini, menonton atau membaca berita tentang apa ya, petugas apa yang di Dishub yang minta retribusi itu, ada kan? Nah, itu yang kalau ada mobil lewat diminta retribusi apa itu? Itu. Pernah nggak kalian mendengar cerita atau membaca berita itu? Nah, itu contoh berita-berita itu contoh yang menyalahgunakan wewenang jabatan. Ada kan dia maksa, oh sekian, dia minta sekian, kalau nggak boleh lewat atau nggak gini dan sebagainya gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Kalau kalian dapat tugas seperti itu jangan ya, jangan menyalahgunakan wewenang jabatan ya. Ya, nanti sedih Coach Aril kalau Coach Aril sudah menjelaskan ini kalian melakukan, ya Coach Aril tahu bingung nanti Coach Aril sedih nanti. Iya, jadinya Coach Aril sedih tak berujung nanti begitu tahu kalian menyalahgunakan wewenang jabatan ya. Oke, gitu ya. Kemudian tekadnya apa? Kebulatan tekadnya? Kebulatan tekadnya adalah kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Lanjut kita ke nilai ketiga, kompeten. Pengertiannya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi kalian tidak boleh puas sampai di sini. Mentang-mentang sudah tamat di 4 atau sudah tamat S1, kemudian sudah ini apa? Sudah ada di PNS ya. Sudah tahu pekerjaan ini, udahlah, nggak perlu lagi lah untuk belajar, nggak perlu lagi ya untuk apa gitu menambah pengetahuan. Jangan, kalian harus tetap belajar dan mengembangkan kapabilitas. Belajar baik secara formal maupun secara non formal. Misalnya yang sudah di 4, besok-besok ada keinginan untuk lanjut S2 gitu ya. Ya kan? Selesai S2 ada keinginan lanjut S3 gitu. Ataupun secara tidak dalam jalur pendidikan. Ya, kan sekarang kan banyak nih video-video untuk belajar sendiri, gimana bikin ini dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu ya. Jadi kan kalian harus belajar. Ya. Masa kalian kalah sama coach ya? Coach aja sudah Lolita. Tahu Lolita kalian? Lolos 50 tahun, masih belajar. Iya, alhamdulillah selesai. Gitu. Iya, jadi kalian apalagi kalian masih muda-muda ya, jangan merasa puas dengan kompetensi, dengan pengetahuan yang kalian dapat selama ini. Ya, oke. Kata kuncinya adalah kinerja terbaik, sukses, dan manageability dan ahli di bidangnya. Kode etik atau panduan perilakunya itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, kalau adik-adik ini yakin, kalau Coach Ariel yakin adik-adik ini. Adik-adik ini adalah terlahir di masa milenial, ya generasi milenial. Beda dengan coach. Kalau coach dari generasi kolonial. Iya. Kalau kalian milenial ini kan kalian sudah pasti siap, sudah pasti bisa mengikuti tantangan yang selalu berubah. Ya, kalau coach ini kadang-kadang perlu belajar dulu. Ini aja pakai Canva aja baru selama ini pakai PowerPoint.
Iya, belajar dulu gimana sih pakai Canva. Ya, makanya ini hasilnya masih kasar-kasar ini ya. Harap dimaklumi ya. Iya. Nanti kalian bully nanti coach. "Wah, saya Canva-nya jelek banget. Karena buatin kami. Iya, ya kami bagus. Ya wajar kalian kaum generasi milenial yang selalu dekat dengan teknologi. Iya, kalau coach ini belajarnya daripada nggak jalan di tempat merayap. Biarlah merayap asal tidak jalan di tempat. Ya, ya mungkin suatu saat nanti coach juga akan belajar dengan kalian nih. Gimana nih bikin video yang bagus ya? Gimana nih bikin bahan paparan yang bagus? Ya nggak salah itu. Ya, selama kita belajar. Oke, baik. Kemudian membantu orang lain untuk belajar, contohnya. Contoh lagi, misalnya apa contohnya? Misalnya di tempat kalian ada pegawai yang kira-kira seumuran lah sama coach ini, ya, yang sudah lolita, lolos 50 tahun atau jelita, jelang 50 tahun. Nah, ketika disuruh mengoperasikan laptop, tanya terus atau sering salah, bikin misalnya Excel ini gimana, gimana. Nah, kalian yang muda ini ketika dia tanya, kalian tahu harus siap membantu. Ya, bisa ditanya, ini gimana? Misalnya tanya si ini Zulpani, Zulpani ini gimana? Zulpani Excelnya kok nggak muncul angkanya? Zulpani harus membantu. Oh gini Pak, Bapak gini gini gini. Artinya Zulfani sudah menerapkan nilai kompeten di panduan perilaku atau kode etik membantu orang lain belajar. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, jangan mudah puas dengan apa yang sudah kalian kerjakan selama ini. Cari terus untuk mendapatkan kualitas terbaik. Kalimat afirmasinya, janjinya adalah kami terus bekerja dan kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Selanjutnya harmonis. Ya, harmonis definisinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Ada 3 kata kuncinya. Yang pertama ada caring, peduli, ada perbedaan, ada selaras. Nah, ini kode etik yang kalian harus terapkan ya, dalam penerapan nilai harmonis. Yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Oke, misalnya kalian dari suku tertentu, ketika misalnya ada masyarakat, ada temannya yang tidak sesuku, maka kalian semena-mena. Nah, itu tidak dihargai artinya. Ketika yang tidak sesuku, misalnya atau tidak seagama, ngomong misalnya memberikan petunjuk, kalian tidak dengarkan, itu tidak menghargai. Jadi hargai setiap orang apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun keadaannya, selagi dia berbicara tentang yang baik atau mengajak kita ke kebaikan, tetap kita hargai. Ya, jangan pilih-pilih. Itu penerapan nilai harmonis. Yang kedua suka menolong orang lain. Jadi jangan nunggu diperintah dulu. Misalnya ada temannya satu kantor, satu ruangan, ketika dia sibuk, kita bisa sedang tidak banyak pekerjaan, apa salahnya kan kita bantu. Sini apa yang bisa saya bantu, ya. Oke. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif, membangun lingkungan kerja yang membuat orang lain nyaman untuk bekerja. Ya, kita tidak menimbulkan keributan, tidak apalah di lingkungan kerja. Ya, tidak bikin huru hara, tidak cari masalah gitu. Artinya kita sudah membantu menciptakan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Itu kita sudah menerapkan nilai harmonis. Selanjutnya loyal. Loyal ya. Nah, loyal definisi itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, itu maknanya. Kata kuncinya ada komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Kode etiknya ada 3 panduan perilaku atau kode etiknya. Yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Jadi kita harus setia kepada pemerintahan yang sah. Jangan mentang-mentang kita tidak setuju dengan pemimpin, kita ikut menjelek-jelekan tentang pemerintahan. Padahal kita sendiri ada di pemerintahan, artinya kita menjelekkan diri sendiri. Ya, kita juga harus setia kepada Pancasila, pada undang-undang. Kalau ada orang-orang yang mengajak untuk aliran-aliran yang bertentangan pada Pancasila, jangan kita ikuti. Itu ya.
Oke. Kemudian menjaga baik nama bagian, nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan pemerintah. Jadi sesama teman kita ASN kita jaga nama baiknya. Dengan pimpinan juga seperti itu. Kita juga instansi juga kita harus menjaga nama baik. Misalnya kalian di Dishub harus menjaga nama baik Dishub itu. Ya. Oke, jangan kita ikut menjelek-jelekan Dishub. Ada orang menjelekkan kita ikutan, oh iya, memang itu seperti itu. Jangan seperti itu, tapi kalian harus selalu menjaga nama baik dan menjaga rahasia jabatan dan negara. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita buka secara umum kepada publik, harus kita jaga rahasianya. Kenapa? Kalau kita buka, dikhawatirkan nanti akan timbulnya konflik, akan timbulnya perpecahan. Ya, oke, tuh. Baik, itu ya. Nah, contohnya bagus tuh Soehartini tuh. Nah, Soehartini contoh bagus penerapan loyal menjaga rahasia jabatan dan negara. Ketika Soehartini misalnya apa ya memberikan apa namanya itu medical record ya, rekam medik ya. Nah, gitu. Misalnya ketika saya mendampingi dokter Musa rekam medik, megang rekam medik, ketika orang yang bertanya isi rekam medik, Soehartini nggak mau, nggak boleh dikasih tahu karena itu bersifat rahasia. Ya, kan? Iya. Nggak sembarang orang yang harus tahu lewat penyakitnya atau apa gitu ya. Jadi kita harus tetap jaga. Artinya Soehartini sudah menerapkan nilai menjaga rahasia. Jadi misalnya dalam satu kegiatan Soehartini misalnya menerima apa misalnya menerima berkas rekam medik dari ruangan rekam medik misalnya, maka Soehartini menjaga rahasianya. Soehartini tidak menyebarkan informasi yang tertera pada rekam medik kepada orang lain. Nah, seperti itu. Oke? Oke. Baik. Kemudian setelah loyal itu ada adaptif. Adaptif itu kata kuncinya ada inovasi. Nah, tadi kan di awal tadi kan ada tuh. Mana tadi? Nah, di prinsip lain nomor 3 kan ada nilai kan? Melakukan perbaikan tiada henti kan? Nah, bagaimana caranya melakukan perbaikan tiada henti? Caranya ini tadi. Nah, dengan ya terus berinovasi. Nah, nilai kedua itu kode etik yang kedua. Jadi itu berhubungan kode etik kedua dengan prinsip pelayanan perbaikan tiada henti tadi. Kalian terus berinovasi. Seperti yang saya contohkan dengan siapa tadi Zulfania yang tentang pengaduan masyarakat kelengkapan jalan atau rambu-rambu lalu lintas. Nah, misalnya. Ya. Oke. Di sini ada yang bidang ini enggak? Bidang yang pendataan kelengkapan jalan ada enggak? Yang tugasnya itu mendata misalnya. Siap, saya Pak. Oh, Siap, Torik ya. siap. Torik. Misalnya Torik mau menerapkan nilai adaptif misalnya Torik. Ya, maka selama ini bisa jadi petugasnya datang ya Torik ya. Mungkin ini kemungkinan ini cerita saya saja ya. Misalnya selama ini petugasnya datang nih Torik. Misalnya Torik datang ke misalnya ke jalan ini, jalan provinsi ya Torik ya misalnya. Kemudian bawa catatan. Oh di sini misalnya rambu ini sudah rusak dan sebagai apa. Oke, kemudian ini misalnya tidak jelas. Oke. Nah, terus Torik ingin berinovasi, ingin tadi melakukan perbaikan. Wah, kalau gitu ini banyak makan waktu ini harus catat, harus masukkan data, harus datang, sudah berapa banyak waktu yang terbuang misalnya. Maka Torik misalnya ini ada apa ya? Ada aplikasi misalnya. Misalnya aplikasinya apa ya? GIS apa itu? Geospatial Information System apa atau ARGIS atau apa nama itu kan. Nah, kalau di aplikasi itu kita bisa langsung tahu ada titiknya, kemudian langsung tahu kita langsung tahu nanti begitu kita klik misalnya di situ langsung kelihatan datanya, oh di jalan ini ada rambu lalu lintas yang rusak, kondisinya seperti ini. Nah, apa yang dilakukan Torik itu sudah berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Oke, gitu ya Torik ya, dan yang lainnya seperti itu. Itu contoh Pak saja. Mungkin di tempat Torik mungkin sudah canggih, sudah pakai aplikasi ya untuk mendetek kelengkapan jalan misalnya ya. Nah, ya. Oke. Kalau belum
Ini bisa dijadikan aktualisasi sama Torik. Itu sudah Pak kasih ide tuh. Iya Torik ya? Siap, Iya. Coach. Iya, sudah Pak kasih ide. Bisa mungkin jadi Torik. Tahu kan dengan apa? GIS ya, apa trik yang kita kalau melihat itu? Geospatial Information System apa Sistem itu? informasi geografis, Coach, kalau Ya. bahasa Indonesia. Ah ya gitu. Itu bisa kan Torik ya untuk mendata kelengkapan jalan, bisa kan lokasinya, titik-titiknya bisa kan? Iya, Coach. Jadi di digitalisasi gitu, Coach, datanya. Iya. Ya. Nah nanti kalau misalnya eh, tempat Torik belum memakai itu, nanti Torik bisa untuk aktualisasi ngambil itu Torik. Tapi jangan karena waktunya sebulan, nggak usah seluruh jalan Torik. Ambil contohnya saja sampel jalan apa gitu. Atau misalnya Torik di provinsi ya. Misalnya jalan provinsi berapa luasnya atau daerahnya seperti aja Torik ya. Ya, tapi coach yakin kalau Torik ini sudah punya persiap kok aktualisasinya, bukan yang itu kayak. Iya, jangan-jangan rancangannya udah selesai di Torik. Ya, kalau udah selesai besok kita seminar Torik. Siap. Belum, Coach. Masih persiapan, Coach. Oke, siap belum apa siap sudah? Belum, Coach. Oke, belum ya. Baik. Ya, jadi itu ya, terus berinovasi dan mengembangkan dan juga bertindak proaktif. Proaktif di sini kita jangan menunggu sudah ada kendala, sudah ada kelemahan baru kita bertindak. Tapi proaktif kita bisa merumuskan suatu antisipasi. Ya, gimana kalau ini tidak berjalan? Kita siap dengan kalau orang melakukan kegiatan itu ada plan A, plan B. Nah, kita sudah siap dengan plan B. Itu proaktif. Ya, oke kita langsung saja nih waktu kita udah hampir ini ya, karena kita cuma 90 menit. Ya. Selanjutnya kolaboratif. Kolaboratif itu yang terakhir ya. Kita langsung saja ke kode etik. Kode etik atau panduan perilaku yang akan kalian terapkan nanti. Ya. Pertama, memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi kalian ketika bekerja, nggak boleh egois. Nggak boleh nih, wih, saya yang paling benar nih, saya yang paling pintar nih, PNS baru nih, alumni STTB. Wah, saya punya ide-ide nih, yang lain nggak boleh. Pokoknya yang saya yang dipakai, nggak seperti itu konsepnya ya. Iya, jadi kalian memberikan kesempatan kalau ada saran-saran, ada masukan. Dan misalnya tadi Torik tadi mau melakukan ini, mungkin dari teman kerjanya Torik ada kasih saran, nah, Torik gimana kalau kita tambahkan ini? Nah, kita hargai. Jangan langsung, bisa itu, yang itu. Oh, atau misalnya dari atasannya, apalagi dari atasan kan, gimana nih Torik kalau misalnya nanti kita menggunakan ini juga dihargai, ya, diberi kesempatan dia untuk berkontribusi. Kemudian terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kita tidak boleh introvert, ya, dalam bekerja kita tidak boleh introvert. Kita tidak boleh bekerja bahwa kita tidak butuh orang lain untuk melakukan pekerjaan. Jadi kita harus terbuka dan mau bekerja sama, gitu. Ya, selanjutnya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, jadi kita manfaatkan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun peralatannya kita berdayakan. Ya, oke. Artinya kita sudah mengembangkan nilai kolaboratif. Baik, sekarang kita masuk ke konsep aktualisasi ya, jadi konsep habituasi ya. Nah, kalau kalian ditanya, oh ini kok agenda 3. Ini kita skip aja ya. Udah ini udah apa? Eh, nanti kan kita mau ada tanya jawab nanti. Ya takutnya waktunya. Ya. Nah, kalau kalian ditanya, apa beda aktualisasi dengan habituasi? Nah, kalau kalian ditanya, apa beda aktualisasi dengan habituasi? Sini larinya. Nah, nanti ada di sini ya. Nanti ada di tayangan. Ya, jadi kalau habituasi itu nama agendanya. Aktualisasi itu nama mata pelatihan. Sama. Nama agenda 2 apa? Coba nama agenda 2. Nilai-nilai dasar ASN kan? Ya. Sebentar ya izin ya Pak. Mau cas HP dulu ya. Ya, sebentar izin. Oke, baik. Kita lanjut.
Jadi apa tadi bedanya aktualisasi dengan habituasi? Ada yang ingat? Barusan Pak ngomong. Apa bedanya aktualisasi dengan habituasi dengan aktualisasi? Yo, siapa yang ngomong? Izin, Ya, silakan. habituasi itu subjudul dari kegiatan agenda agenda 4. Oke. Kalau aktualisasi, Fikri? Aktualisasi itu kegiatannya, Coach. Ya, aktualisasi itu mata pelatihannya. Kalau habituasi nama agenda. Betul, bagus sekali. Ya, kalau kalian ditanya tadi agenda 2 apa namanya? Agenda 2? Nilai-nilai dasar. Nilai-nilai Ya, nilai-nilai dasar PNS itu nama agendanya. Mata pelatihannya ada 7. Apa yang 7 itu? Berakhlak, yang dari berorientasi pelayanan, akuntabel dan sebagainya itu. Sama, habituasi itu adalah nama agendanya, aktualisasi nama mata pelatihannya. Ya, gitu ya. Nah, jadi di agenda 4 ini, agenda habituasi ini, ya, adik-adik akan difasilitasi pembelajaran, akan difasilitasi proses aktualisasi dari substansi mata pelatihan agenda 2 dan ketiga. Jadi nanti kalian akan berlatih cara mengaktualisasikan, kira-kira cara mengimplementasikan muatan atau substansi dari agenda 2 dan agenda 3 melalui pembiasaan diri. Pembiasaan diri itu yang disebut dengan habituasi. Ya. Oke. Nah, pembelajaran kita di agenda habituasi ini itu nama mata pelatihannya adalah aktualisasi kan nama pelatihannya ya. Kemudian tahapannya ada 8 tahapan. Ya, tahapannya ada 8 tahapan. Yang pertama tentang konsepsi aktualisasi, kemudian penjelasan aktualisasi, rancangan pembimbingan aktualisasi, evaluasi rancangan aktualisasi, pembekalan habituasi, aktualisasi di tempat kerja, persiapan evaluasi aktualisasi, dan evaluasi aktualisasi. Jadi adik-adik sekarang masuk ke yang pertama, konsepsi aktualisasi. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat itu dilakukan secara dari 1 sampai 5 itu dilakukan secara daring. Ya, yang kita melalui Zoom meeting ini 1 sampai 5. Kemudian adik-adik akan off dulu belajarnya, akan kembali ke tempat kerja untuk melakukan aktualisasi tahapan ke-6. Setelah itu kalian akan ke sini ke lembaga diklat, akan melakukan persiapan evaluasi aktualisasi. Terakhir baru nanti kalian akan seminar evaluasi aktualisasi. Ya, itu tahapan-tahapan di pembelajaran agenda habituasi. Nah, jadi kalau ditanya ya, apa sih yang dilatihkan dalam agenda habituasi? Nah, ini. Yang pertama, kenali isu atau bahasa Inggrisnya itu identify, atau bahasa kita mengidentifikasi isu atau masalah. Di mana dasarnya itu pada agenda ketiga. Ya. Kemudian menemukan gagasan, juga dituntut kemampuan berpikir kreatif dan juga pemahaman substansi dari mata pelatihan agenda ketiga. Kalau kita ibaratkan ya, ini adalah kendaraannya. Ini adalah kendaraannya. Sedangkan tujuannya apa? Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yang disingkat berakhlak. Ya. Jadi Latsar merupakan miniatur pelatihan kepemimpinan, tapi tidak sama. Latsar ini sama dengan bagaimana kalian memimpin pekerjaan. Sebagai staf memimpin pekerjaan, tapi Latsar tidak sama dengan pelatihan kepemimpinan. Ya, konsepnya beda. Kalau pelatihan kepemimpinan itu dia membentuk pemimpin sesuai dengan tingkatannya. Ya, apakah pejabat pengawas atau administrator atau pejabat tinggi. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini yang membedakan antara aktualisasi
dan habituasi. Di aktualisasi itu ada tiga yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah dari teori ke praktik. Bagaimana adik-adik mempraktekkan teori-teori yang didapat selama pembelajaran ini. Pembelajaran agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Kemudian mengubah konsep menjadi konstruk. Yang konsep kalian mau melakukan apa, kalian bangun, kalian susun dalam suatu susunan yang sistematis. Itu konstruk. Yang ketiga, menjadikan gagasan suatu kegiatan. Ide yang ada di pikiran kalian tentang perbaikan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan dengan cara yang efektif dan efisien, itu kalian wujudkan dalam suatu kegiatan. Jadi ketika kalian beraktualisasi, maka kalian menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi gagasan, dan mengubah konsep menjadi konstruk, dan menjadikan gagasan sebagai suatu kegiatan. Itu aktualisasi. Sedangkan habituasi itu berbicara tentang kebiasaan, habit. Ya, oke, habit itu kebiasaan. Apa tadi kesadaran? Habitual action, kegiatan kebiasaan sehari-hari. Nah, jadi pembiasaan. Jadi habituasi itu pembiasaan. Pembiasaan apa? Pembiasaan kalian mengaktualisasikan ini, ya, mengaktualisasikan ini dengan didasarkan pada nilai-nilai dasar PNS. Pembiasaan itu disebut dengan habituasi. Kalau kita lihat, ya, hubungannya apa? Hubungannya, ya, aktualisasi itu yang instinktif, yang tersembunyinya. Sedangkan yang nampaknya itu adalah yang sebalik. Yang nampaknya itu adalah aktualisasi, ekstrinsiknya. Apa yang terlihat? Skill dan knowledge. Tapi di balik semua itu ada yang di belakangnya yang intrinsik, yaitu yang tersembunyi. Ini ibarat dengan iceberg. Tahu kalian iceberg? Gunung es. Ya, kalau kalian perhatikan gunung es itu, apa yang nampak oleh kita di kasat mata ini itu lebih kecil dari apa sebenarnya yang ada yang tidak nampak. Nah, sama seperti kalian mengaktualisasikan ini, nanti yang kelihatan kegiatan kalian itu sama seperti iceberg ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang ini. Bagaimana yang dibaliknya, yang dibalik layarnya, yang mendasar itu. Bagaimana konsep diri adik-adik sebagai seorang PNS, bagaimana adik-adik memiliki kepribadian, karakteristik kepribadian yang menunjukkan bahwa seorang PNS, dan juga bagaimana motif kalian dalam melakukan pekerjaan. Artinya yang kelihatan ini hanya skill down knowledge. Oke, yang mau kita kembangkan dua-duanya ini. Nah, kita mulai dari sini nanti ya, kan kita banyak tersembunyi nih. Jadi dengan kegiatan habituasi ini, kita akan menumbuh kembangkan yang tersembunyi ini. Sehingga perwujudannya kelihatan seperti ini, yang di atas. Ya, oke. Proses habituasi, ya, proses habituasi nanti kalian mulai dari pelatihan dasar, adik-adik. Ketika kalian mengikuti latsar ini, kalian mulai, ya, masuk ke proses habituasi. Kapan mulainya? Pada saat kalian selesai evaluasi atau seminar rancangan. Yang 30 hari itu, ini anggap saja kayak masa uji coba lah. Gitu. Kayak masa uji coba. Oke, ya. Kayak masa uji coba, kalian mengaktualisasikan nilai dasar SN ini di masa habituasi ini yang 30 hari. Kalian membuat rancangan, kemudian melakukan habituasi atau mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, kemudian menyusunlah laporan. Ini semuanya ada di pelatihan dasar. Nanti akan kelihatan setelah pelatihan dasar bagaimana, apakah kalian sudah kelihatan profesionalismenya. Nah, ini juga masih dalam habituasi. Habituasi juga dilakukan selama kalian menjadi PNS. Jadi walaupun kalian tidak selesai, tidak lagi mengikuti latsar, sudah selesai mengikuti latsar, maka kalian akan terus melakukan habituasi penerapan nilai-nilai dasar PNS ini di masa pengabdian selama kalian menjadi PNS. Karena itu nanti akan membentuk karakter seorang PNS. Sambil jalan, sambil melakukan habituasi, maka kalian akan terbentuk karakternya. Gitu ya, itu proses habituasi. Sekarang kita masuk ke rancangan aktualisasi, adik-adik. Nah,
Ini ya alur pikir dari rancangan aktualisasi. Ya, oke. Dimulai dari apa? Dimulai dari identifikasi isu. Dimulai dari identifikasi isu. Ya. Nah, kalian identifikasi isu sumbernya dari mana? Dengan merefleksi kondisi yang ada di instansinya, kondisi yang ada di unit kerjanya. Ya, berdasarkan substansi muatan dari materi agenda ketiga, adik-adik. Nah, ya. Jadi dasar kita menetapkan isu itu kita melihat agenda ketiga, apakah isu itu berkaitan dengan manajemen ASN atau dia berkaitan dengan smart ASN. Agenda 3 kan ada 2 kan? Benar nggak ada 2? Ada 2 mata pelatihan kan? Nah, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kalian harus merefleksikan ini. Nah, sumber isunya bisa individu, bisa ya bisa unit kerja, bisa organisasi. Sumber isunya, ya bisa dari dalam diri kalian, bisa dari unit kerjanya atau organisasi keseluruhan. Misalnya tadi siapa tadi yang di bidang Torik ya, Torik di bidang sarana prasarana jalan ya. Nah, jadi sumber isu bisa dari dalam diri Torik sendiri atau dari bidang sarana prasarana jalan atau dari diskup secara keseluruhan. Itu organisasinya. Ya. Nah, lingkupnya bisa dari tusi jabatan, tugas fungsi Torik jabatannya apa ya? Sebagai apa misalnya? Sebagai apa ya? Kemudian tusi unit kerjanya, tusi di bidangnya atau di seksinya. Kalau kalian ditempatkan di seksinya. Kemudian tusi organisasinya bisa sumber dari lingkupnya, bisa dari tusi tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan. Oke, kita sudah dapat 3 isu ini, misalnya 3 isu ini, kemudian 3 isu ini kita deskripsikan, ya, kita deskripsikan dengan menggunakan scanning isu, dengan mendeskripsikan isu. Apa yang kita deskripsikan? Adanya data dan fakta, dampak dari isu itu apa kalau tidak diselesaikan, kemudian keterkaitan dengan agenda 3 itu apa. Jadi ketika kalian mendiskusikan isu 1, isu 2, isu 3, ada data dan fakta di situ. Kalian juga berbicara tentang dampak kalau isu ini tidak diselesaikan. Kemudian kalian juga kaitkan isu yang kalian deskripsikan ini dengan substansi dari mata pelatihan agenda ketiga. Kemudian kalian analisis tuh. Kan dalam waktu 30 hari habituasi kan tak mungkin kalian misalnya ada 5 isu. Itu hal yang mustahil untuk mengerjakan 5 isu itu. Teteran nanti kalian. Maka kalian harus memilih satu isu. Cara memilih satu isu kita menggunakan teknik. Mungkin sudah belajar waktu belajar isu aktual kan. Ini teknik-tekniknya. Nanti kita perdalam lagi bersama dengan coach ya pada saat bimbingan. Sehingga kalian akan mendapatkan satu isu. Ya, dari beberapa isu di sini kalian hanya mendapatkan satu isu. Satu isu lah ini nanti yang kalian akan konsultasikan ke mentor. Mentor itu atasan langsung kalian. Ya. Oke. Setelah itu kita konsultasi dengan mentor sudah ACC, sudah setuju dengan isu yang mau diangkat, maka kalian rumuskan isunya. Apa sih rumusan itu? Sudah belajar di analisis isu, rumusan isunya itu singkat dan jelas, ya, ada fokusnya dan ada lokusnya, dan yang tidak kalah pentingnya itu bermakna negatif. Isunya bermakna negatif. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Setelah itu kita lakukan teknik analisis. Kita pilih penyebabnya. Nah, dari penyebab-penyebab ini maka ya kita bisa menentukan gagasan kreatifnya apa. Ketika kita menemukan gagasan kreatif, ingat kita hubungkan dengan mata pelatihan agenda ketiga. Ini tekniknya bisa FB itu bukan Facebook ya. FB itu Facebook. Ya. Oke. Dan sebagainya, gitu ya. Nah, setelah dapat gagasan kreatif, maka kita berusaha untuk mewujudkan gagasan kreatif itu menjadi suatu inovasi. Setelah dapat, kita merumuskan kegiatan. Setelah rumuskan kegiatan, rumuskan outputnya,
Kaitkan dengan substansi mata pelajaran agenda kedua dan ketiga, khususnya agenda kedua dengan nilai-nilai dasar. Kemudian kita kaitkan kontribusi kegiatan kita terhadap pencapaian visi misi organisasi. Dan yang terakhir kita beri deskripsi bahwa kegiatan yang akan kita lakukan itu menguatkan nilai-nilai organisasi. Dan jangan lupa ya, poin ke sini 1, 2, 3, 4, 5 ini 6 ya. 6 ini itu dikonsultasikan dengan mentor. Paham ya? Nah, itu adik-adik alur pikir cara pembuatan pembuatan rancangan aktualisasi. Oke adik-adik, terima kasih. Ya, itu tadi sedikit paparan tentang rancangan aktualisasi. Silakan, sekarang kalau mau bertanya silakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan kalau mau bertanya. Pertanyaan yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan tentang rancangan aktualisasi. Ini yang akan kalian lakukan ini. Izin coach, izin Ya, bertanya silakan apakah Zulfani. Kalau dengan kursi tidak boleh jaim-jaim ya. Tidak boleh kaku-kaku ya. Santai saja, santai, serius gitu ya. Fleksibel belajarnya. Jangan takut-takut. Kursinya belum pernah nelan manusia kok. Yang ditelan itu makanan, nasi. Ditelan. Jangan takut ya. Oke, silakan Zulfani. terkait habituasi, apakah besok kami sudah mulai masuk ke kantor masing-masing, coach? Terima Oh kasih. gitu. Oke, baik. Terima kasih Zulfani. Nah, terkait habituasi, itu nanti Zulfani. Itu masuk ke kantor melaksanakan habituasinya setelah seminar. Tapi besok atau lusa, boleh kamu ke kantor masing-masing untuk menemui mentor. Kan ini tadi kan ada nih. Nih, ini kan ada nih. Mana tadi? Nah, ini kan ada nih. Bentar. Yang coach tayang tadi. Nah, yang coach tayang tadi kan ada ini. Nah, ini. Nah, ini kan. Nah, ini kan harus kalian ketemu mentor. Konsultasikan dengan mentor. Hasil dari analisis kalian tentang isu terpilih. Ya, kamu konsultasikan dengan mentor. Nanti dengar masukan-masukan mentor. Atau nanti kata mentornya, Zulfani kayaknya isu ini terlalu berat deh. Atau oh Zulfani isu ini nggak menantang deh, coba kalau kamu ngambil isu yang ini atau kamu melakukan ini, nah gitu ya. Oke, kan waktu kalian banyak kan, waktu kalian kan banyak nanti di persiapan rancangan ini kan, kalau asal seminggu lebih kan, 10 hari atau berapa itu ya. Oke, jadi terkait dengan pertanyaan Zulfani ya, maka tugas kalian mulai hari ini ya,
Mulai hari ini kalian sudah mulai mencari isu, menganalisis isu dan sebagainya itu. Ya. Nanti kalau kalian sudah dapat satu isu, silakan laporkan kepada mentor. Ya. Oke. Nanti coach akan share tentang format atau sistematika dari rancangan aktualisasi. Ya, jadi kalian sudah mulai menulis aktualisasi, tapi untuk 1-2 hari ini jangan dulu tulis tentang aktualisasi. Kalian tugas kalian itu yang sampai ke sini nih, sampai ke sini. Nah, tugas kalian itu sampai ke sini. Nih. Ya, sampai ke mendapatkan satu gagasan kreatif, satu inovasi. Maka tugas kalian itu identifikasi isu, kemudian deskripsikan, tetapkan core isu, buat rumusan isu, lakukan analisis penyebab, dan cari solusi. Sudah dapat satu gagasan solusi ini. Ini saya kasih waktu sekitar 2 hari lah, atau 2 atau 3 hari lah. Nah, selama masa-masa ini kalian silakan nemui mentor, membicarakan ini dengan mentor, dan juga dengan coach. Ya, Pak, sebagai coach, kalian melaporkan dengan coach, melaporkannya via WA saja. Jadi kalian buat 3 isu, kemudian kalian kirimkan ke coach. Coach, ini saya saya sudah dapat 5 isu nih coach. Gitu. Nanti kita bimbingan, ya. Setelah itu nanti baru kalian pilih satu, konsultasikan dengan mentor. Datang ke mentor Pak atau Ibu. Pak atau Ibu, untuk aktualisasi saya mau mengangkat isu ini. Nah, gitu. Ya, nanti dengar jawaban beliau itu. Itu kira-kira yang kalian lakukan ya. Nah, untuk formatnya nanti coach share di ini aja di WA ya. Oke. Tolong nanti kamu salah satu dari kamu bikin grup WA ya. Nanti kalau ada informasi biar coach informasikan ke grup saja. Ya biar nggak repot satu-satu 9 orang nanti mau dijapri semua. Kalau di grup kan cukup satu kali kan. Satu kali kemudian informasi semuanya dapat. Tolong bikin grup ya. Ya. Siapa di sini yang ketuanya tadi? Tadi Pak tadi minta nulis ini loh, nulis di chat loh, siapa yang kalian usulkan? Ayo. Siapa yang kalian usulkan? Silakan ditulis di chat. Torik, tulis Torik di chat. Torik mengusulkan siapa? Oke, dari Yogi Ahmad Fikri. Lanjut. Torik Fikri, Torik ikut-ikutan ini, mentang-mentang Yogi ngomong Ahmad Fikri. Udah 2 suara tuh Fikri. Siapa lagi? Izin coach, kemarin memang sudah dipilih coach ketua Oh kelompoknya. gitu. Ya udah, kalau udah bilang kok dari tadi. Ya udah, kalau gitu Fikri, nanti Fikri bikin grup ya. Ya, boleh diajak coach. Kalau berkenan silakan diajak. Ya, nanti kalau selesai mau ditendang juga nggak apa-apa. Iya. Coach ikhlas kok, rela kok kalau dikeluarkan. Iya, bikin grup Fikri ya. Nanti kalau ada informasi-informasi nanti Pak sharekan ke grup. Atau nanti Pak minta tolong Fikri untuk menyampaikan ke teman-temannya ya. Oke. Gitu ya. Ya, nanti Pak kasih format rancangan supaya kalian sudah mulai bergerak ya. Membuat persiapan rancangan aktualisasi ya. Oke. Baik. Silakan masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Ada yang mau bertanya? Izin coach, izin bertanya. Oke, silakan Iqbal. Izin coach, mengenai isu yang diangkat itu, apapun yang ada di lingkungan dinas kita coach, apa sesuai dengan bidang saja coach?
Oke, bagus sekali pertanyaan Iqbal. Ya, itu berbicara tentang sumber isu ya. Berbicara tentang sumber isu. Nah, sumber isu itu bisa dari tiga, adik-adik. Yang pertama dari uraian tugas. Nanti kalian kalau belum dapat uraian tugas, tanya mentornya tugas saya di sini apa gitu. Kalau ada ya, biasanya ada itu ya. Nah, nanti yang pertama, kalau kalian misalnya sebagai calon fungsional apa, misalnya calon kalau di apa calon apa biasa kalian sebagai calon apa coba? Calon apa kalian? Kan kayak kayak Sri Suharti ini kan jelas tuh tugasnya sebagai perawat pertama ya Sri ya. Iya, Pak. Perawat Ah, mahir. iya perawat, perawat mahir ya. Nah, mahir kan ada tingkatannya nggak? Ada ya. Ya. Nah, kalau Sri enak. Kalau Sri dia tinggal kok Sri nanti browsing di internet, cari Permenkes yang berisikan uraian tugas seorang perawat mahir. Kalau memang di SK-nya perawat mahir ya Sri ya. Nah, ya nanti Sri cari deskripsi tugas perawat mahir itu ada di Permenkes biasanya. Nah, kalau kalian yang di sub ini, kalian di SKPNS sebagai apa coba? Sebagai apa? Iqbal sebagai apa, Bal? Bal? Dibuat sebagai apa? Kak Sri tadi kan sebagai calon perawat mahir. Kalau penelaah kebijakan coach. Sebagai apa, Bal? Di SK itu tertulis sebagai penelaah teknis kebijakan. Nah, sebagai penelaah teknis kebijakan khususnya di perhubungan ya, Bal ya. Ya. Ya, benar, coach. Oke. Nah, coba Iqbal cari ada nggak Kemenhub, Permenhub ya, Peraturan Menteri Perhubungan yang membicarakan tentang tugas seorang pengambil kebijakan apa tadi? Ya tadi ya, Bal ya. Oke. Nah, sekarang Iqbal ditempatkan di mana sekarang? Di seksi apa, Bal? Atau di Di subit apa, bidang Bal? angkutan dan sarana. Nah, di bidang angkutan dan sarana ya, Bal ya. Nah, maka Iqbal nanti tanyakan ke kabinnya, ke Pak Kabin, atau ke boleh juga ke kalau di sana ada kasubag kepegawaiannya, Pak kasubag kepegawaiannya, tanya apa tugas staf di bidang apa tadi, Bal? Ah, Angkutan. ya, Angkutan. bidang angkutan dan sarana ya. Oke. Nah, nanti tanya. Nanti beliau akan memberikan ini loh tugas stafnya di bidang angkutan dan sarana jalan, misalnya 1, 2, 3. Nah, dari situ yang kamu telaah untuk sumber isu. Kalau Sri tadi, dia menelaah dari uraian tugas seorang perawat mahir, kata tadi. Ya, perawat mahir ya. Perawat mahir. Nah, nanti Sri bisa lihat tugas-tugas Sri itu. Misalnya, tugas Sri melakukan info consent misalnya. Nah, pada saat melakukan info consent, isu apa yang mau diangkat? Ada permasalahan apa di situ? Nah, gitu. Dan seterusnya. Iqbal juga. Misalnya nanti Iqbal atau yang lainnya yang sama, ya ada di Permenhub tentang tugas calon apa misalnya di berhubungan dengan perhubungan. Kalau kalian dapat itu ya lihat uraian tugasnya apa. Nanti di situ lihat uraian tugas satu ada nggak permasalahan ini ketika melakukan uraian tugas satu. Oh ada, tuliskan. Uraian tugas dua, oh, tuliskan. Kalau tidak ada, oh satu nggak ada, yang dua ada, tuliskan. Yang dua, satu nggak usah dituliskan karena nggak ada kan. Itu ya. Jadi kemudian sumber yang kedua bisa dari SKP, sasaran kinerja pegawai yang kalian buat setiap awal tahun itu kan. Dan sumber yang ketiga bisa dari penugasan dari atasan. Misalnya Iqbal di bidang sarana mendapatkan tugas apa dari atasannya, gitu ya. Dan yang lainnya juga seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi sumber isunya bisa dari uraian tugas, bisa dari SKP, sasaran kinerja pegawai, atau bisa dari Tugas yang ada di perintah, bidang. ya tugas dari atasan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada lagi, Pak rasa cukup ya. Nanti silakan Fikri dibikin grup. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan di grup. Atau nanti
kita kesepakatan, kita cari waktu di masa asinkronus kalian sebelum sinkronus virtual classroom, mungkin kita bikin juga Zoom tambahan gitu ya. Ya, syukur-syukur kalau di antara kalian sudah ada akun Zoom yang berbayar. Kalau tidak ada kita pakai yang gratisan, yang free. Cuma yang free itu 45 menit harus selesai ya. Iya. Oke, kalau ada kalian akun Zoom yang berbayar, silakan nanti kita diskusikan, nanti kita buka Zoom. Nggak harus siang, bisa malam mungkin ya, untuk membahas tentang rancangan aktualisasi ini. Ya, yang jelas, Pak harapkan rancangan aktualisasi ini paling tidak 2 hari sebelum seminar harus sudah selesai, dan juga bahan tayangnya. Ya, jadi 2 yang kalian buat, 1 dokumen rancangan aktualisasi, 2 bahan tayangnya. Ya, bahan tayangnya silakan kalian mau bikin PowerPoint, mau pakai Canva, mau pakai Pezia, mau pakai apa itu pokoknya yang untuk kalian silakan, terserah kalian. Ya, oke. Masih ada pertanyaan lagi? Siap, cukup Pak. Oke, ya nanti kita lanjutkan di WA atau nanti kita buka Zoom lagi di luar Zoom ini ya, Zulfan ya. Dan yang lainnya kalau ada pertanyaan ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih adik-adik atas partisipasinya, atas Zoom meetingnya ya. Terus mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata, ada yang mungkin yang bercanda yang membuat kalian tersinggung atau tidak nyaman. Sekali lagi minta maaf ya. Coach hanya bermaksud untuk memperlancar proses pembelajaran kita. Dan terakhir, ya karena coach sudah ditunjuk sebagai coach kalian, maka kalian jangan sungkan-sungkan kalau ada kendala untuk berkomunikasi dengan coach, ya, selain dengan mentor, ya. Itu WA coach selalu standby. Nanti kalau seandainya coach slow respon, harap dimaklumi. Ya biasanya kalau lagi pegang HP ada WA masuk, langsung chatnya langsung dijawab ya, bisa chat, bisa juga ditelepon gitu ya. Oke, baik, kalau tidak ada lagi Pak rasa cukup dulu ya pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini tentang coaching agenda dan konsepsi aktualisasi, Pak akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Coach. Sama-sama. Izin ya, coach keluar ya. Kalian mungkin Coach. tunggu dulu dari panitia, mungkin ada petunjuk berikutnya. Ya, oke. Izin coach keluar ya. Coach. Ya, bye-bye. See you.